lampu yang rada jauh itu ditinggal gitu aja, nggak ada yang jagain. Si anak lighting ini ngedeket aja ke arah set, biar agak ramean gitu kan. Tapi sampai di tengah-tengah lagi take, lampu yang jauh itu yang nggak ada yang ngejagain itu, tiba-tiba lampunya ini intensitasnya makin terang, makin terang, makin terang. Terus tiba-tiba bohlamnya pecah gitu aja, tiba-tiba. Dari situ kondisi tuh makin gak enak. Terus kayak kru tuh pada nggak tenang ya. Semua tuh ngerasa kayak anjir ini horor banget. Dan kayak semua orang tuh pengen cepet-cepet aja gitu selesai syutingnya. Iya. Sepanjang syuting tuh juga sering banget kayak suara-suara aneh masuk, suara orang ngobrol bisik-bisik, padahal nggak ada yang lagi ngomong gitu. Dan ini tuh bikin syutingnya jadi rada ngaret. Yang tadinya cuma sampai jam 10, syuting ini tuh baru kelar kayak sekitar jam 2 pagi. Anjing, pagi banget. Jauh bang. Iya, overtime itu parah banget gara-gara banyak take yang diulang gara-gara si gangguan-gangguan itu kan. Tapi untungnya semua footage udah keambil, yang emang harus diambil sesuai shortlist. Kalau tahu kalau misalnya syuting tuh kayak lo ada shortlistnya, oh ini udah keambil semua nih. Jadi udah aman lah, yang mereka butuhin udah keambil semua. Tapi kejadian mistisnya tuh gak berhenti sampai situ aja, Muy. Nah, beberapa hari kemudian setelah mereka break, mereka lanjut ke proses editing dong. Editornya tuh ngecekin hasil video syutingan mereka, kayak ngecekin footage-nya itu bareng si sutradara buat di preview. Nah sialnya, dari puluhan footage yang diambil, hampir semua video dan sound tuh ada errornya. Walaupun udah di take berkali-kali sampai bener pas syutingnya dan kayak ya file udah oke gitu kan harusnya. Tapi pas dilihat di preview, kayak ada yang error, terus soundnya tuh kresek-kresek, itu tuh hampir semua video. Anjing. Videonya tuh beberapa ada yang tiba-tiba korup, nggak bisa dibuka. Dan ada satu video, itu tuh lagi ngerekam bagian luarnya toko merah. Kayak lu tau gak sih kalau misalnya film-film tuh di awal atau tiap pindah lokasi scene, itu mereka nunjukin dulu nih lokasinya di mana, Ya. bentuk Iya, tempat dan suasana kayak gimana, establish shot lah namanya. Nah, lagi ngerekam establish shot kayak gitu. Si establish shot ini karena dari depan kelihatan kan jendela toko merah ini. Iya. Nah di jendela itu kayak ada sesuatu. Terus pas di zoom, itu tuh kelihatan banyak banget telapak tangan nempel di jendelanya. Bekas telapak tangan apa telapaknya? Telapak tangan manusia gitu, Nat. Beneran kelihatan telapak tangan, bukan bekas tangan ya. Kayak telapak tangan muncul, dan itu bener-bener banyak, kayak lebih dari 10 tangan. Itu berarti dari dalam Dalam gedung ya. Dari dalam gunung ya. Nggak mungkin kan kayak, ya pasti kalau misalnya lu syuting, orang-orang dari dalam nggak mungkin bercanda kayak gitu kan. Iya. Dan udah dipastiin juga, kru-kru nggak ada yang bercanda kayak gitu loh. Dan gak cuma itu doang. Biasanya bahkan yang lo ambil buat establish shot itu tuh kayak cuma beberapa detik kan. Karena kayak yang tadi gue bilang, kayak cuma buat nunjukin suasana doang. Tapi di footage ini tuh sampai 15 menitan. Terus si editornya nanya, "Mas, ini kenapa kok establish shot doang lama banget footage-nya?" Iya. Sutradaranya bilang, "Wah, ini camper gue nih kayaknya lupa matiin kamera." Ya udah tuh, dari situ mereka preview footage-nya, dicepetin dari yang awal kayak cuma berapa detik udah cukup, dan yang kayak yang bagian tangan-tangan tadi ya udah bisa diedit lah walaupun susah gitu kan. Dan mereka cepetin tuh kayak sampai ke menit kelima, mereka mau lihat si anak kamera ini ngambil shot apaan sih gitu kan. Sampai di menit kelima itu, tiba-tiba frame ini nunjukin kameranya tuh udah bukan ngevideoin dari depan toko merah lagi, tapi tiba-tiba kameranya ini udah di dalam toko merah, terus lagi ngevideoin sebuah pintu yang ada di dalam gedung ini. Kok bisa, Bi? Gue juga nggak tahu. Padahal kayak si footage ini tuh nggak perlu gitu loh, kayak nggak dibutuhin, dan di shortlist juga nggak ada. Si sutradaranya juga bingung kayak kenapa tiba-tiba ada video ini gitu loh. Iya. Akhirnya mereka cek kan, videonya jalan, terus tiba-tiba di video itu si pintu ini tuh kebuka pelan-pelan. Terus kedengar kayak ada suara orang teriak dari yang kecil banget sampai lama-lama suara teriakan ini tuh makin kenceng dan makin banyak teriak-teriak kayak orang minta tolong gitu. Anjing. Dan itu teriakannya tuh bener-bener kenceng banget sampai tiba-tiba pintunya ketutup, terus videonya gelap hitam gitu sampai menit ke terakhir. Oh. Gue nggak tahu sih ini tuh ada hubungannya apa enggak, tapi kalau lo baca di internet dulu di tahun 1740-an sempat ada kejadian pembantaian besar di toko merah ini. Tapi gue penasaran aja sih, Bi. Si kameramennya ini beneran nge-shoot si pintu itu nggak? Nah, gue tuh nggak tahu Muy, karena kayak yang namanya kameramen itu kan dia ngikutin arahan dari sutradara atau dari DP-nya kan, director fotografinya kan. Kalau misalnya itu nggak ada di shortlist atau kayak nggak ada arahan dari atasannya, gak mungkin dia disuruh buat ngambil video itu gitu loh Muy. Berarti itu video muncul tiba-tiba aja? Kayaknya sih kayak gitu. Anjing.